Ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir dan sebagainya, tapi kita targetnya itu bagaimana mati dalam ibadah, mati dalam mengingati Allah, mati dengan la ilaha illallah, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, rindu pada akhirat. Istiqomah khidmat, istiqomah khidmat. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sudah sakaratul maut malaikat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, nanti kalau saya mati, semua yang datang dikasih makan ya, terus wafat. Dalam keadaan sakaratul maut masih mikir khidmat. Kira-kira petugasnya khidmat zaman Sayyidina Umar itu sudah ada belum, Pak Juri? Ada. Sayyidina Umar tidak berpikir petugas khidmat itu saya aneh nanya apa udah mikir khidmat barang. Niku tamu pun dikhidmati dari Majuri. Insyaallah nggih pun enten petugasnya. Petugasnya pun enten. Lah kowe ra gantuk ganjaran yang ngono kuwi, kudu dipikir. Jadi semua orang itu harus mikir. Jangan sampai kita ini mikir perutnya sendiri tok. Teman-teman kita ini bagaimana makan semua. Nah, khidmat itu bukan hanya itu saja. Ada yang sakit dipikirkan, yang lapar dipikirkan, yang ada keperluan dipikirkan, memikirkan orang lain. Itu barang siapa mati dalam keadaan ingin menunaikan hajatnya orang Islam, mati syahid. Jadi orang itu mati dalam khidmat itu syahid juga itu. Maka semalakan Allah Ta'ala bagaimana kita istiqomah dalam 4 amal ini dilatih, waktu keluar, waktu makomi, hari-hari dilatih. Kalau kita ini sudah istiqomah amal, istiqomah dakwah, istiqomah taklim, istiqomah ibadah, istiqomah khidmat, insya Allah imannya jadi istiqomah, kemana-mana senantiasa tawajuh kepada lah. Supaya bisa istiqomah ini bagaimana caranya? Pertama kali doa, karena yang bisa menolong kita untuk istiqomah hanya Allah. Yang kedua kali, senantiasa kita ini mengkaitkan diri dengan musyawarah. Kalau orang itu mengkaitkan dirinya dengan musyawarah, nanti insya Allah mudah istiqomah. Jangan belas. Khidmat markas nggak musyawarah, tahu-tahu pulang. Ada kepentingan apa? Lah agama itu ora penting. Kepentingan. Musyawarah dhisik to. Teko ya musyawarah, lunga musyawarah. Insyaallah kan? Ada kepentingan. Agama itu ora penting to, Mbah. Musyawarah riyen insyaallah nggih. Pertama kali doa, kedua kali musyawarah, ketiga kali semuanya kita harus mementingkan kerja agama ini melebihi yang lain. Karena ini kerja urusan dengan Allah, kerja urusan akhirat kita pentingkan melebihi yang lain. Walaupun kita musyawarah, tapi kalau nggak mentingkan agama melebihi yang lain, nanti nggak jalan. Diputus musyawarah malah nggak mau. Kita pentingkan. Dakwah ini semalekan dikatakan dalam surat Al-Furqan sebagai jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dakwah itu dalam Quran dikatakan sebagai jihad.
Jihad itu bagaimana? Jihad itu perang. Perang itu bagaimana? Perang itu harus dipentingkan. Subhanallah, kita sedang makan, tahu-tahu pasukan Belanda datang bawa bedil gini, kita bisa tunda. Nanti dulu ya saya makan, habis makan nanti kita baru perang. Bisa begitu? Nggak bisa. Kita khidmat sama orang tua, ayah kita, ibu kita, tahu-tahu pasukan Jepang datang, bawa bedil. Ini cuti nih, saya masih khidmat orang tua, masih mijiti ibu saya. Akhirnya kita sendiri sama ibunya dibelah sama Jepang, gitu. Betul nggak? Kalau sudah urusan perang ini nggak ada yang lain-lain. Bu, Jepang teko bu. Lah kalau kita ini bisa menghadapi musuh, baru kita setelah itu bisa berkhidmat sama orang tua. Kalau kita ini khidmat sama orang tua, musuhnya kita biarkan, kita disembelih bareng-bareng. Itulah namanya jihad. Lah dakwah itu begitu semuanya kan. Ngurus orang tua penting, ngurus sawah penting, bongkar rumah penting. Kalau bongkar rumah, dandani rumah penting. Nah, apalagi yang penting? Ngurus anak ya penting, makan penting, minum penting, tidur pun juga penting. Karena kalau nggak tidur ya. Tapi kalau sudah datang urusan jihad, tunda dulu. Bukan saya suruh tinggalkan, tunda dulu. Bismillah, takaza. Insyaallah kan? Nah, kalau begitu baru bisa istiqomah. Tapi dengan musyawarah. Tapi dengan musyawarah, jangan kengejosen. Musyawarah bagaimana? Kalau musyawarahnya diputus, dan musyawarah dengan orang-orang yang ngerti. Kula pun musyawarah karo sapa? Musyawarah karo istri kula. Lah keputusannya piye? Keputusannya seumur hidup mboten nang medal. Oh, nggih. Sae. Musyawarah kesehatan dengan petani. Musyawarah kesehatan dengan petani ya nggak akan benar keputusannya malaikat. Musyawarah dengan orang-orang yang ahlinya. Kalau di mahala kamu ada orang-orang yang ahlinya ya musyawarah. Musyawarah dengan orang tua yang ngerti mengenai permasalahan dakwah secara semua. Diatur, kamu harus berangkat apa kamu di rumah. Kalau diputus di rumah ya kamu di rumah, kalau diputus berangkat. Tapi yang penting itu kita merasa kesiapan untuk tugas. Insyaallah malaikat. Dan supaya tadi apa tadi? Doa, musyawarah, mementingkan. Yang keempat malaikat, kita ini harus kasih sayang antara sama-sama orang Islam semua, khususnya orang-orang yang sudah ikut dakwah. Orang itu kalau nggak kasih sayang nggak bisa istiqomah. Mau jauh lah, saya nggak mau kalau dengan itu. Sumpah saya melihat orang itu. Akhirnya nggak bisa istiqomah. Makanya orang itu harus kasih sayang. Bagaimana supaya kasih sayang? Akhlaknya yang baik. Jangan sekali-kali menghina orang. Orang itu biasanya kalau menghina orang kualat, terus dia sendiri juga terkena masalah seperti dia. Jangan biasa mengatakan, wah ini karkon sejuk, kowe dhewe ra kademen kok. Kok sejuk, akhirnya dia kademen. Jangan menghina orang. Ini orang lemah, sakit, akhirnya semua sakit, terus kamu sendiri sakit juga. Lihat kebaikan orang. Kalau kita lihat kebaikan orang, akhirnya akhlaknya bisa jadi baik. Kalau akhlaknya baik, akhirnya kita bisa kerjasama, bisa istiqomah. Orang yang bertengkar, berantem, gak akan bisa istiqomah. Walaupun orang yang dugding sama ladeng, ya, walaupun kuatnya kayak apa, tapi kalau berantem nggak akan bisa istiqomah. Nah, kita harus satu hati dengan seluruh umat, khususnya teman-teman di masjid kita. Insyaallah malaikat. Kita ini di masjid kita harus punya teman 1 orang 2 orang pertama, 1 orang 2 orang untuk runtang-runtung 2,5 jam.
Seperti Nabi runtang-runtung dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemana saja Nabi pergi mesti ada Sayyidina Abu Bakar, mesti ada Sayyidina Umar. Oh, so, nggak pernah absen itu dua orang itu. Nah kita itu harus ada orang yang kemana-mana itu runtang-runtung itu di mahalah kita itu. Ini namanya jamaah 2,5 jam. Nanti runtang-runtung lagi 3 hari, 40 hari, 40. Insyaallah kan? Dulu kalau Sayyid Amul Hasan kemana saja mesti dengan Maulana Umar, mesti itu. Di situ ada Sayyid Am, mesti ada Maulana Umar, mesti. Nah ini kita ini harus punya teman-teman akrab begitu karena Allah. Wajib atau pasti Allah mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kamu runtang-runtung dengan istrinya toh, karena apa? Karena istri kamu, bagus. Sekarang coba kamu punya teman runtang-runtung untuk dakwah karena Allah. Insyaallah kan? Ini kok runtang-runtung saja siapa tuh dengan kenapa toh? Nah, ini anak saya Pak. Oh iya, itu juga bagus daripada berantem dengan anaknya. Nah, tapi sekarang coba kita buat runtang-runtung untuk agama. Insyaallah kan? Ya, ini penting, maka dilatih ini 4 bulan, 40 hari runtang-runtung bersama satu mahala. 40 hari itu satu mahala, bukan satu halakoh. Sehingga nanti pulang dari 40 hari ke rumahnya sudah biasa kerjasama dalam mencari ridho Allah. Insyaallah kan? Apa tadi? Doa, musyawarah, mementingkan, terus kasih sayang. Nah, Allah Ta'ala. Kalau 4 ini ada, insya Allah orang itu mudah istiqomah kalau semalikan. Jadi 4 kalau nggak ada ini kelihatannya abot istiqomah. Tapi kalau 4 ini ada, ibaratnya mobil itu rodanya 4 kalau semalikan. Ngelinding. Mobil kalau rodanya 3, gimana kira-kira? Miring. Kalau rodanya 2, anjlok. Kalau rodanya 1, wis tambah ra iso mlaku nyopo-opo. Maka ini mobil kita harus pakai roda 4. Insyaallah kan?